Apa kabar, guys? Apa kabar, Mazaya, Faliza, Aktar, terus Yudhistira, Hafiz. Apa kabar, guys? Baik, Kak. Baik ya? Baik, Kak. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, sip. Kita mau lanjutin ya pelajaran kita hari ini. Bentar, Kak mau absen dulu. Hari ini kita masuk fungsi dilanjutkan ya. Wait. Pada CFD nggak hari ini, guys? Jajan apa di CFD? Selamat pagi. Berarti yang belum masuk itu ada Aktar udah ya. Aktar udah. Halarik belum. Habis Halarik ada Hafiza. Hafiza udah. Mazaya udah. Hafecina belum. Hafecina, Faliza udah. Hafiz udah. Raffi belum. Yudhistira udah ya. Boleh segera masuk online lesson. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Tidak ada yang mau cerita tentang CFD-nya hari ini? Tidak ada, oke. Kita lanjut. Nih ya, jadi hari ini kita akan belajar fungsi dilanjutkan. Hari ini Kak Daud close dulu biar nggak nge-lag. Halo, sorry ya. Sorry kelempar. Ntar. Nah, oke. Kita lanjutin aja. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran fungsi dilanjutkan ya. Terakhir kali itu kita belajar mengenai fungsi ya. Ada yang mau kasih tahu apa itu fungsi? Ada yang masih ingat apa itu fungsi, guys? Apa itu fungsi ya? Fungsi itu perintah yang memiliki nama. Perintah yang memiliki nama, pintar banget. Oke. Fungsi itu adalah perintah yang memiliki nama. Ya. Benar banget ya. Jadi fungsi itu adalah perintah yang memiliki nama. Jadi misalnya kalau kalian punya perintah-perintah yang banyak, terus kalian tinggal panggil satu nama tok, ya. Ntar dia akan langsung dijalankan otomatis gitu. Ya. Nah, kekurangannya apa? Fungsi ini terlalu panjang. Ya. Jadi ketika kita pengen bikin fungsi,
better kalian punya fungsi yang kecil-kecil aja. Maksudnya kecil tuh satu fungsi satu tujuan. Ya, jadi daripada kita ngebikin fungsi tadi kita ngitung rata-rata terus nanti ngasih tahu dapat diskonnya berapa dari rata-ratanya, mending kita bagi jadi dua. Jadi ada satu fungsi untuk hitung rata-rata, satu fungsi untuk ngasih tahu diskonnya berapa. Ya, ya nanti kita bagi jadi dua fungsi kecil. Gitu ya. Kayak baru gabung. Halo Alarik, selamat pagi. Kak izin kata, oke Yudhistira. Kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kalian udah punya dua fungsi yang kecil, pastiin di fungsi yang sebelumnya kalian return dulu. Jadi saat kalian panggil fungsi di yang berikutnya, itu kalian bisa simpan ke dalam variabel, ya. Dan nanti kita tinggal panggil fungsi yang kedua, karena udah otomatis menjalankan fungsi yang pertama juga, gitu ya. Nah, itu adalah konsep fungsi bersara, ya. Oke, jadi fungsi itu jenisnya ada banyak kemarin dan kita juga udah belajar cara buatnya itu gampang ya. Kalian tinggal bikin namanya def, terus nama fungsi kalian, parameternya ada apa aja di dalam tanda kurung, dan once you're ready guys, you can call the function name ya, included with the parameters. Oke, gitu. Jadi nanti dimasukin parameternya sesuai dengan template yang kalian buat. Oke. Kemarin juga kita udah belajar mengenai variabel lokal dan juga variabel global. Jadi apapun yang di dalam fungsi itu adalah variabel lokal. Ketika kalian pengen panggil di luar fungsinya, itu menjadi variabel global. Nah, nggak bisa kita panggil variabel lokal di global. Kalau misalnya kalian pengen panggil, itu kalian perlu rubah dulu, ya, dikasih return, gitu. Ya, biar nanti yang lokal jadi global. Oke, ya nanti pas kalian panggil fungsinya bisa disimpan dalam variabel. Ya, oke. Kita akan masuk ke dalam fungsi bersarang. Jadi seperti yang di awal tadi, better satu fungsi itu punya satu tujuan. Ya, jadi kalian nanti punya fungsi ambil data, ntar di fungsi ambil data kalian return, ya. Dan untuk fungsi yang berikutnya kalian punya parameter ya di dalam tanda kurungnya. Nah, ketika kalian udah panggil fungsi ambil data, jangan lupa simpan dalam variabel. Untuk apa? Untuk jadi argumen pemanggilan fungsi yang kedua. Gitu ya. Ini cara yang lain nih. Ya, untuk ngebikin fungsi bersarang. Oke. Contohnya gimana? Contoh yang lain. Contohnya, kalian pengen ngitung ya. Misalnya nilai di rapot itu 1 sampai 5. Kalau nilai 5 kalian itu ada 1 sampai 3, dapat diskon 3%. Kalau nilainya ada 4 sampai 5, dapat 5%. Lebih dari 5, kalian dapat 10%. Nah, di sini lihat ya, ada berapa nilai sempurnanya? Ada 4 ya. Nah, 4 dilihat yang mana? Oh, 4 ini berarti dapat diskon 5%. Nah, dia dapat diskon 5%. Gitu ya. Berarti kalian nanti tinggal bikin aja ya fungsi banyak 5. Ini gunanya untuk kalian input ya. Kalian input nilai sampai berhenti ketika masukin 0. Ya, makanya di sini ada while. Jangan lupa nanti kalian bikin counter ya untuk menyimpan nilainya gitu. Ntar kalian tinggal return aja guys ya si counter tadi dengan syarat counternya bertambah 1 kalau yang diinput adalah nilainya 5. Nah, pas kalian panggil fungsi banyak 5 di fungsi berikutnya, simpan ke dalam variabel banyak ya. Ntar kita tinggal cek sesuai dengan soal yang tadi. Misal kalian panggil di sini nih pasang diskon. Oke, berarti pasang diskon akan menjalankan fungsi yang kedua ya. Ntar di sini menjalankan banyak 5. Oke, berarti jalankan fungsi yang input ini. Nah, kita hitung di sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti banyak 5-nya itu adalah 4 ya. Otomatis variabel banyak adalah 4. Nah, 4 yang mana nih? Yang memenuhi. Oh, ini nilainya true. Nah, itu kenapa saat kalian panggil pasang diskon, kalian dapatnya nilainya 5. Gitu ya. Gampang ya. Sip. Itu maksud dari fungsi bersara. Ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Aku Kalau masih enggak, bingung sama fungsi return, Kak.
Masih bingung sama fungsi return? Bingungnya gimana? Yang tadi siapa? Hafiza, yang kamu tahu tentang return apa? Buat dimasukin ke kode selanjutnya kan ya, Kak? Buat dimasukin ke kode selanjutnya. Betul, pokoknya return itu ketika kamu panggil fungsinya, ya, ketika kamu panggil fungsi banyak limanya, ini akan yang nilai disimpannya itu ada di returnnya, ya. Jadi return itu ngebikin fungsi kalian apa nih yang disimpannya, yaitu nilai returnnya tadi. Kalau dalam case ini berarti jumlah limanya ada berapa, ya, gitu. Ada lagi? Hmm, Kalau yang fungsi yang ini kayak misalkan lebih banyak daripada atau sama dengan 1, lebih hmm. kecil daripada sama dengan 3 itu fungsinya kayak gimana ya, Kak? Kayak angka-angka gitu. Fungsinya kayak gimana? Kayak angka-angka gitu. Maksudnya gimana? Nah, Jadi itu kan kayak dikasih sebuah angka kayak ada 1, 3, 4, 5 itu fungsinya buat apa ya, Kak? fungsinya buat apa? Oh, ini. Di soal yang tadi. Sesuai dengan kondisi yang kita udah punya. Jadi kalau nilai sempurnanya ada 1 sampai 3, oh berarti kita translate. Kalau nilai sempurnanya ada 1 sampai 3, berarti dapatnya berapa diskonnya? 3%. Gitu ya, return 3. Gitu, oke? Oke, ada lagi yang lain sebelum kita praktekin? Kalau nggak ada, kita akan coba praktekin. Kita buka platformnya. Nah, kita coba buka. Berarti kan kita modul 3 pelajaran 2 ya. Berarti kalian tinggal buka yang modul 3 ya. Lesson 2, nomor 3. Oke? Di nomor 1 kalian pilih dulu jawabannya ya. Yang gambar ini tolong dibaca dulu. Nomor 2 ini ngetik. 3 ini baru mulai ngoding. Oke? So, boleh tolong di-share screen semuanya, kita coba mulai praktekin ya. Oke, tolong share screen semuanya dan kita mau coba praktekin ya. Coba dikerjain dulu sendiri. Kalau ada pertanyaan boleh dilihat di layar kanan. Ya. Oh, di refresh dulu Faliza. Coba di reload. Nah tuh, di refresh. Sip. Yudhistira share screen ya. Udah balik dari kamar mandi belum Yudhistira? Udah, Kak, sebentar. Oke.
Oke, sudah semua ya. Kita coba bahas. So, Yudhistira tolong bacain yang nomor 3 ya. Nomor 3. Hmm, Program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan dari 50 sampai 64 poin tempat ketiga, dari 65 sampai 84 poin tempat kedua, dari 85 poin tempat pertama. Oke, thank you Yudhistira. Benarkah masalah dan formula? Pada gambar. Yes. Oke, nah berarti kita tinggal lihat ya ngeklasifikasi ini. Rankingnya berapa gitu ya ibaratnya. Jadi, lihat di baris 1, kalau pengen bikin fungsi kan harus ada def. Terus Yudhistira bilang 85 poin tempat pertama. Nah, ini kan udah otomatis lebih dari 85 ya. Baru dia tempat pertama. Oke. Terus nih di baris 11 ya. Baris 11 kita harus sesuai dengan template. Ada skornya berarti ada skornya juga. Terus di baris 10 kita kasih int ya. Karena kan dia tentang angka. Jadi harus kita rubah ke angka juga. Nah, kalau kalian masukin 100, ya udah dia dapat tempat pertama. Tapi kalau misalnya masukin yang 40, nah dia nggak masuk ranking 3, ranking 2, gitu. Oke, ini jawaban nomor 3 ya. Boleh dibuat guys. Oke, kalau sudah, langsung lanjut nomor 4. Sudah semua yang nomor 3? INT-nya Yudhistira Saya baris 10. belum bisa. Oh iya benar. Sip, udah bisa semua ya. Faliza udah bisa? Udah itu tinggal masukin aja angkanya Faliza. Nah, sip, mantap. Lanjut, Hafiz boleh minta tolong bacain yang nomor 4? Program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat sebagai input dan mencetak hadiah yang sesuai. Pembagian hadiah. Tempat pertama, kunjungan ke Dublin. Tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Tempat ketiga, permainan papan. Partisipan lainnya, sertifikat partisipasi. Oke, format semuanya seperti pada gambar. Nah, thank you Hafiz ya. Nah, ini berarti lihat dulu baris 2. Kita tinggal kasih lebih dari sama dengan udah. Terus, nah ini kan kita pengen pembagian hadiah yang tadi Hafiz baca. Berarti kita tinggal lakuin yang sama aja kayak sebelumnya ya guys. Kita kasih return. Kalau tempat pertama dia dapat apa? Oh, kunjungan ke Dublin. Ctrl C, Ctrl V ya. Biar nggak typo. Terus kalau misalnya yang kedua itu apa? Tempat kedua berarti Ctrl C lagi, Ctrl V lagi, titik 2, return sertifikat hadiah toko buku gitu. Nah, terus habis itu kita elif lagi ya. Hasil yang berikutnya adalah dia adalah tempat ketiga ya.
Ctrl C, Ctrl V, titik 2, return, copy paste lagi ya, permainan papan. Nah, otherwise, berarti else, kita langsung return aja. Ya, oh berarti kalau misalnya dia nggak ranking 1, 2, 3, dapetnya cuma sertifikat doang. Gitu. Udah deh. Kalau kalian masukinnya 100, nah, tempat pertama dapat kedublin. Ya, misalnya 70, tempat kedua toko buku. Oke, jadi baris 2 dirubah sama baris 12 sampai baris 19 ditambahin. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyain ya. Mantap, Pak Larik berhasil. Keren. Kalau ada yang udah bisa tapi merah kasih tahu ya, guys. Ya saya kenapa nggak bisa kecek? Mana Hafiza? Eh, tempat kedua. Oke, permainan kebalik Hafiza. Itu yang 16 tuh. Hasilnya bukan permainan papan, dia dapat permainan papan baris 16. Harusnya dia tempat ketiga ya, baru dapat permainan papan. Oke? Baris 16 itu bukan permainan papan tapi tempat ketiga. Ada lagi? Nah, Hafiz sudah berhasil juga, mantap. Faliza juga, keren. Ini kok aktor? Halo, aktor? Boleh dikerjain, aktor? Ada punya pertanyaan dulu? Ini kok nggak bisa? Mana? Iya, salah. Ini. Baris 15. Baris 15 bukan tempat kedua ya. Baris 15 itu bukan tempat kedua. Oh iya, Ganti dulu. salah itu Pak, bentar. Ganti dulu ya. Sertifikat hadiah toko ya? Hmm.
Oke. Sudah semua? Kalau sudah kita lanjut ya. Oke, sudah. Nah, kita coba bahas yang nomor 5 ya. Aktar bisa yang nomor 4? Bisa tuh. Bisa, oke, sip. Kita masuk nomor 5. Faliza, tolong bacain yang nomor 5, Faliza. Memasukkan nilai ujian akhir dan menghitung banyaknya nilai. /A, buka kurung A kurang A sama dengan 5. Permintaan nilai harus terjadi sampai pengguna memasukkan 0 dari keyboard. Murid-murid baik dan luar biasa diberikan insentif menggunakan diskon untuk kunjungan ke teater. Dari 4 sampai 5A sampai diskon 10%. Lebih dari 5A diskon 15%. Jika ada kurang dari 4A tidak diberikan diskon 0%. Hasil harus dicetak dengan pesan diskon tiket teater persen. Catatan, 2 fungsi terpisah dibutuhkan. Format semuanya seperti pada gambar. Thank you, Faliza. Mantap. Nah, berarti kita akan membuat 2 fungsi ya. 2 fungsi lagi. Ini persis banget seperti yang kita pelajarin tadi. Berarti pertama kita ngapain dulu? Kita mau hitung dulu banyak 5-nya ya. Berarti kita buat def banyak 5 di sini. Ya. Kemudian kita tinggal suruh kayak di gambar ya, int input. Terus di sini kita masukin nilai 0 strip stop ya. Oke, TT2 ya guys. Kemudian kalau udah kita bikin counter. Banyak 5-nya ada berapa. Setelah itu kita tinggal bikin while. Nilainya itu yang di input bukan sama dengan 0. Maka kita akan cek dulu. Kalau nilainya itu sama dengan 5 baru counternya bertambah 1. Ya. Otherwise kita tinggal suruh copy paste aja dari baris yang 2. Tempelin ke sini. Nah, return deh. Banyak 5-nya ada berapa. Oke, baru kita buat fungsi pasang diskon yang satuannya lagi. Nah, di sini kita akan panggil si fungsi banyak 5 ya. Berarti bikin aja variabel banyak sama dengan banyak 5. Dan kita tinggal kasih kondisinya ya. Kalau misalnya 4 sampai 5 ya. Berarti kalian bikin aja kayak gini nih, guys. Kayak gini bisa ya. Terus kita akan return 10%. Otherwise, kalau misalnya banyaknya lebih dari 5, berarti kita akan returnnya berapa? 15% ya. Otherwise-nya lagi nggak dapat. Dah, gini doang guys. Jadi kita nanti checklist, masukin 5-nya gitu ya. 0. Nah, ini dapat 10% karena nilai 5-nya ada 5 kali. Gitu. Oke, silakan. Langsung dibuat, kalau ada pertanyaan ditanyakan ya guys.
Ada yang sudah tapi merah. Mantap, tapi sudah ya. Keren. Ini yang salah apa ya, Kak? Mana Faliza? Eh, oh itu Faliza tuh baris 7 tuh. Nilai banyak 5 is not divi- banyak 5 ya itu, ha. Sama baris 7 tuh nilai ada spasinya ya. Nilai spasi kurung tutup baris 7. Nilai yang nilai 0 itu loh.
Baris 7, Ini nilai 0. Nah, yes. Udah. Pak, Kenapa oh, lari? ini kenapa ya gak bisa di checklist? Pasang diskon. Sama tuh baris 7-nya. Lari. Nilai 0 itu ada spasinya dulu. Baris 2 juga sama. Nilai 0 itu ada spasinya dulu. eh Returnnya nggak di situ, Alarik. Coba lihat deh. Punya Daud. Returnnya sejajar sama while. Coba. Ada lagi yang belum? Kan ini Baris nggak 11 bisa Yudhistira. dipencet. Banyak limanya kurang, itu kurang tutupnya belum ada. Baris baris 11. Heeh. Sini. Ya. Nggak bisa Kok kah? kehapus sih kayaknya? Coba lihat deh punya Kak Daud. Ini ada bawahnya. Oh, belum. Bentar. Coba tambahin dulu. Oke, udah semua ya. Tinggal Yudhistira ya, Yudhistira. Bentar, Kak. Coba. In diskon. Oh, waduh, kepencet. Sebentar, Kak. Oke. Sudah? Bisa Yudhistira? Sebentar, Kak. Masih nge-lag ini lagi masuk. Mana? Ini bentar di share screen. Belum. Pencet apa nih? Spasinya Yudhistira, spasinya. Diskon tiket teater. Pas. Habis teater itu ada spasi dulu. Oh, bentar. Hmm. Nah, udah. Udah, oke, sip. Oke, kita akan ambil break time dulu guys. Kita sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Em, Fine. Selama 5 menit. Jadi kalau pengen kamar mandi, pengen minum dulu silakan. So, Kadot akan coba share dulu timernya. Bentar ya. Ini dia. Oke, selamat beristirahat semuanya.
Oke, kita lanjut ya. Bentar. Si Alarik mati lampu, guys. Oke, kita mulai aja. Jadi,
Untuk yang bagian berikutnya adalah kita akan belajar mengenai debugging programnya. Debugging, bug. Apa itu bug? Ada yang tahu apa itu bug? Kesalahan. Kesalahan. Oke. Kesalahan, benar banget ya. Jadi program itu kadang dia bisa jalan, tapi dia nggak sesuai gitu. Misal itu yang dinamain yang kayak mod aplikasi itu ya. Nah, misalnya kalian main game RPG, terus ada dinding, tapi kalian bisa nembus dindingnya. Nah, itu kan kesalahan ya, atau ada bug. Nah, gimana caranya kita melihat atau mencari bug itu? Caranya pakai yang namanya izinkan debugging. Ya, jadi nanti di program kalian itu ada gambar kutu ini ya. Gambar kutu ini digunakan buat kalian menjalankan baris per baris codingannya. Oke. Jadi, nanti akan muncul jendela debugging nih. Dia ngasih tahu mana yang variabel lokal dan mana yang variabel global. Ya, contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya semua yang di dalam eh, tadi ya yang Kak Dot bilang semua yang di dalam fungsi berarti variabel lokal. Tapi kalau di luar fungsinya kayak berat tinggi ini itu adalah variabel global. Nah, kita lihat coba contohnya nih ya. Jadi ini adalah variabel global ya nama fungsi berat tinggi itu variabel global. Tapi kalau lokal berat indeks tinggi. Nah, kan ini ada parameter berat sama indeks berat sama tinggi ya. Itu jadi lokal juga, guys. Dan indeks adalah rumusnya ini ya. Oke? Gitu. Nah, berarti gimana sih cara kita pakainya nanti? Kalian tinggal aktifin dulu tombol kutunya. Ntar kalian tinggal klik tombol play ini satu persatu. Nanti akan ada penanda hijau buat ngeliat nih baris mana yang sedang dijalankan. Dan nanti hasil setiap barisnya muncul di sebelah kiri. Gitu ya. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu tentang debugging sebelum kita praktekin? Ada yang punya pertanyaan dulu? Adakah yang punya pertanyaan? Ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ya, jadi nanti kalian melanjutkan lagi. Yang ini kalian boleh langsung klik tombol putihnya aja. Kita buka yang nomor 4. Nah, nomor 1, please dibaca dulu soalnya, guys. Ya, kan dia pengen tahu nih urutan mana yang akan dipanggil. Ya, bukan dibuat, tapi dipanggil. Ya, nah kita lihat dia kan pertama manggil fungsi salam. Di dalam fungsi salam ada apa? Ada hai. Ya, di dalam fungsi hai ada apa? Ada password. Jadi gini urutannya ya. Nomor 2, oke ini langsung coding ya. 3 juga sama. Boleh langsung di share screen aja guys. Kita coba langsung praktekin ya. Share screen, share screen. Sudah bisa semua? Nomor 1 bisa ya. Faliza bisa di share screen dulu biar Kak Daud bisa lihat. Oke. Coba kerjain dulu Faliza.
Sudah ya? Oke, kita coba kerjain yang nomor 2. Berarti tadi udah sampai Fariza ya. Mazaya boleh tolong bacain yang nomor 2. Program sudah memiliki kalkulator BMI. Tulis fungsi lainnya yang mencetak arah berdasarkan hasilnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Jika BMI lebih dari 18,5 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Jika BMI lebih dari 25, maka Anda gemuk. Mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Catatan, harus ada dua fungsi di program terakhir. Oke, thank you ya, Mazaya ya. Nah, berarti kita pengen buat programnya itu adalah tentang BMI ya. BMI ini ngasih tahu nih body mass index kalian, apakah kalian termasuk kategori apa? Tadi yang dibaca Mazaya ada kurus, ada normal, dan juga ada gemuk ya. Nah, gimana cara buatnya? Ini kalau kalian di soal pertama itu kan udah ada baris 5 ini, kalian hapus saja tanda pagarnya guys ya. Nah, kalau udah, nanti kita tinggal lanjutin lagi ya. Lanjutinnya berarti kita akan buat yang sama kayak sebelumnya, yaitu panggil dulu fungsi sebelumnya, yaitu calc BMI ya, dimana kan ada berat dan juga ada tinggi. Oke, terus kita tinggal cek ya yang Mazaya baca tadi. Kalau kurang dari atau sama dengan, berarti pakai kurang dari sama dengan 18,5 ya. Maka apa yang akan kita dapat? Kita suruh print. Nah, ini copy paste boleh ya guys. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Terus kita lihat lagi. Yang Mazaya baca yang keduanya adalah, kalau misalnya dia adalah lebih dari 18,5, berarti 18,5 indeks, terus atau sama dengan 25 ya, dan kurang dari atau sama dengan, berarti kurang dari sama dengan 25,2. Kita print apa? Dia normal ya. Ctrl C, Ctrl V lagi guys. Terus kita tinggal elif lagi. Atau ini else aja langsung. Nah, ini print lagi ya. Print. Nah, ini kalau lebih dari 25 dia adalah gemuk. Ctrl C, Ctrl V. Dah. Nah, ini kalau kalian lihat Kak, ini ada plot apa? Plot ini biar kalian bisa masukin angkanya koma, guys. Ya, jadi misal berat badannya 54,9. Terus tingginya dalam meter ya, 1,54. Nah, normal. Oke. Tapi kok dia belum bisa? Oh, ruangannya diganti jadi ruang ya, guys ya. Ruangannya diganti jadi ruang. Oke. Berarti bisa benar. Nah, sekalian kalian bisa cobain pakai yang debug ini. Ya, syaratnya nanti kalian tinggal klik tombol kutu, ntar kalian tinggal klik play satu persatu. Nah, ntar akan ada tombol hijau ya, yang dia menjalankan fungsinya. Kalau input, berarti kan kita masukin dulu angkanya. Input lagi, masukin lagi angkanya. Ya tuh, berat sama tingginya satu sesuai dengan yang di input. Gitu ya. Nah, ntar karena dia memanggil cetak rekomendasi, berarti panggil nih fungsi yang sebelumnya. Dia manggil calc BMI, berarti panggil fungsi yang calc BMI. Gitu ya. Dia nge-return indeksnya dan seterusnya. Ntar dicek. Kalau misalnya dia kurang dari 18,5, berarti Anda kurus di print. Ya. Gitu guys. Oke, boleh langsung dibuat saja. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya.
Ini salahnya yang sebelah mana? Mana Yudhistira? Ini. Maka mati lampu. Iya, lari nggak apa-apa. Kita langsung mulai. Ruangannya ganti jadi ruang, Yudhistira. Kak Daud izin kamar mandi bentar ya. Nah, Ruang di mana? Oh. oke. Sudah bisa?
Ada yang masih belum bisa yang nomor 2? Yang nomor 2 diganti ruangannya Ini jadi kok ruang ya. belum bisa dicentang ya, Kak? Mana Faliza? Ini. Udah padahal udah jadi ruang ya. Bentar. Coba boleh di checklist Ini ulang. angka berapa, Kak? Isinya satu-satu aja coba. Ini satu-satu. Iya benar kok. Bentar. Ada coba cek dulu. Eh, Padahal udah bener, Faliza. Anda kurus, mohon pergi ke ruang 301. Oke, berat Anda normal, mohon pergi ke lantai 3. Nah, itu melanjutkan pengujiannya belum ada, Faliza. Kepotong itu. Nih, ada pengujiannya ya, yang baris 10. Nah, itu Alarik, ruangannya diganti jadi ruang Alarik. Yang baris 8 sama baris 12. Diganti ruangannya jadi ruang ya. Baris 8 sama 12. Udah, itu udah bisa checklist. Sip. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Hafiza boleh minta tolong bacain yang nomor 3. Prestasi akademis suatu subjek dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 5 dan 100 poin inklusif. Setiap murid diuji di 3 subjek, sama dengan 3 kali. Tulis program yang meminta untuk memasukkan poin pada subjek 3 kali. Jika mendapatkan nilai dari 65 sampai 100, program mencetak prestasi akademik normal. Jika kurang dari 65 poin, program mencetak prestasi akademis rendah. Gunakan fungsi format program supaya seperti di gambar. Oke, thank you ya. Hafiza, nah berarti kita tinggal buat kayak di gambar ya. Berarti pertama kita buat dulu sebuah fungsinya. Ya, kita buat dulu fungsinya, dimana fungsinya ini adalah control rating aja kita kasih nama ya. Control rating, terus kita ada skornya di dalam, atau rating aja lagi. Ya, terus nanti tinggal kita kasih, tadi yang Hafiza baca adalah kalau nilainya 65 sampai 100 ya, berarti ratingnya itu sampai 100, maka apa yang akan kita dapat, dia dikasih tahu akademisnya normal ya. Ini boleh kalian copy paste aja. Nah, otherwise apa? Otherwise kita tinggal kasih tahu dia else titik 2 akademik rendah. Ctrl C, Ctrl V lagi ya. Nah, terus kita tinggal looping deh 3 kali ya. Berarti di sini kalian tinggal buat aja for I in range 3. Ya, kita buat kayak di gambar yaitu suruh inputin dulu skornya berapa. Ya, berarti rating sama dengan int input skor titik 2. Panggil deh fungsinya control rating, dimana kita masukin ratingnya lagi. Ya. Nah, ini nanti akan jalan 3 kali ya. Kalau 100, 161 berarti normal, normal, rendah. Gitu ya.
Mantap, Alarik sudah keren. Nah, ini kenapa nggak bisa ke print ya? Mana akar? Spasinya Ini akar. Kak, Itu di spasi. baris 7 sampai 9 itu dianggapnya di dalam fungsi. Dia harus mepet kiri. Oh, iya. Baris 7 sampai 9. Nah, gitu ya. Kasih Kak. Oke. Yang lain ada lagi? Boleh cobain ya. Ini boleh cobain lagi yang tadi tombol bugnya ya. Kalau dicobain udah mantap, berarti kita lanjut. Oh, udah ya guys, yang bonus wajib udah selesai. Tidak bisa Pak Liza? Coba lihat. Mau Hmm, centang Kak. Prestasi akademis rendah. Bentar. Oh, kalau yang rendah pakai tanda seru, Pak Liza. Yang baris 5, bukan pakai titik ya. Itu pakai tanda seru. Inputnya diberhentiin dulu. Hmm, hmm. Sip, berhasil ya. Ada yang punya pertanyaan dulu? Kak Dota akan coba review ya. Jadi udah beres semuanya, udah boleh dimatiin. Dan hari ini kalian udah belajar apa? Udah belajar bikin fungsi. Ya, ini fungsi yang sederhana ya. Tadi yang agak kompleks di nomor sini, nomor 2. Kalian udah punya dua fungsi. Jadi kalian bikin fungsi untuk rumus BMI-nya dulu ya. Gimana cara kita hitungnya gitu ya. Kalau misalnya tingginya misal tingginya dia adalah 60, beratnya dia 60 kilogram, tingginya 1,7. Nah, dia tetap dihitung normal ya. Dapat dari mana? Kalau kalian jalankan ya. Nih kita coba debugging ini jalankan ya. Kok kepotong dia guys? Nah, gini ya. Kalau kalian jalankan, again ya, ini adalah tombol debugging tadi. Dia nanti akan per baris dijalankan ya. Dan kita tinggal lihat di sini, oh dia disuruh masukin beratnya misal 60 kg. Terus disuruh masukin tinggi lagi ya. Nih beratnya ada di global variables. Tinggi lagi berarti 1,6 ya. 1,6. Nah, berarti tingginya juga 1,6. Nah, kita panggil cetak rekomendasi di sini. Berarti dia akan balik lagi ke baris 5 untuk menjalankan fungsi cetak rekomendasi. Nah, karena di dalamnya ada argumen, ya, berarti berat tingginya jadi lokal variables juga. Ya. Ntar tinggal masukin ke rumus nih. Oh, berat tingginya 60 sama 1,6. Berarti indeksnya segini. 23,43. Kita return lah dia. Ya. Kita cek mana yang 23 ya. Nah, ini masih false. Nah, ini true ya. Itu kenapa nanti dia dapat nilainya adalah normal. Gitu guys ya. Jadi itu adalah recap untuk fungsi bersarang. Sebelum ditutup ada yang punya pertanyaan dulu? Kalau belum ada, kelas di pagi hari ini kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas modul ya. Jadi kita akan pakai modul random dan juga modul time untuk kita tahu codingan mengenai acak dan juga waktu.
Oke, so bye-bye everyone. Happy weekend. Dah, Akhtar, Alarik, Hafiza, Mazaya, Hafaliza, dan juga Hafiz. Bye. Ya, bisa. Terima kasih, Kak. Yes, thank you ya everyone. Happy weekend. Bye. Ya.